Oke, untuk perbandingan cahaya dengan senter-senter lain yang serupa sudah kita bandingkan ya. Dan untuk pengujian kapasitas baterai juga sudah kita uji, hasilnya adalah 4.990 mAh, hampir di 5.000 mAh. Dan untuk pengujian durasi menyala, saya rasa di video selanjutnya saja teman-teman ya. Karena apa? Ini udah saya nyalakan dari semalam dan sampai sekarang jam berapa ini ya? Jam berapa ini? Nah, jam 1 siang. Belum mati juga, lampu indikator baterainya masih menyala satu. Oke teman-teman ya, sekarang kita uji untuk real durasi menyalanya dari Kiseki ini, karena dari segi baterai ukurannya dia lebih unggul. Dia di 21700 tipe baterainya, dan kapasitasnya pun lebih gede daripada yang lain, yaitu di 4900 mAh. Harusnya dengan kapasitas baterai dan ukuran yang lebih gede, dia bisa menyala lebih lama daripada yang lain ya. Setidaknya sesuai lah dengan apa yang dia deskripsikan di boxnya, yaitu di 8 jam mode paling terang dan 30 jam mode paling redupnya. Kita buktikan saja di sini ya, karena di sini tempatnya pembuktian. Kita nyalakan mode paling terangnya. Oke. Nah, ini mode paling terang ya. Dan kita atur untuk timer atau waktunya. Nah, ini stopwatchnya kita tekan oke. Nah, stopwatch sudah berjalan ya. Jam 9:24 malam. Oke, kita tunggu aja sampai berapa lama dia akan bertahan. Oke, kita cek sekarang jam 5:24 subuh ya. Jam setengah 6 subuh. Tuh ya, kita lihat. Dan timernya itu sekarang 8 jam. Pas 8 jam ya teman-teman ya. Kita lihat untuk cahayanya masih seperti ini. Dan ternyata lampu indikatornya itu hanya berkurang 1 bar saja teman-teman ya. Tuh, masih menyala 3 dari 4 lampu. Dan cahayanya masih seperti ini teman-teman ya. Memang sedikit meredup. Cuman ini masih kelihatan terang lah ya. Coba kita arahkan ke jarak 4 meter dan kita uji dengan luxmeter untuk kecerahan cahayanya. Kita ingat waktu awal menyalakan tadi di mode paling terangnya itu di 30 lux ya dari Kiseki ini. Dan sekarang setelah menyala selama 8 jam, coba kita cek kembali berapa lux yang kita dapat. Oke, kita pakai alat yang sama waktu kita menguji di awal menyalakan tadi. Kita dapat 30 lux di mode paling terang. Dan sekarang setelah menyala selama 8 jam, kecerahannya turun menjadi berapa lux di maksimalnya? Stabil di 6 lux ya. Oke, setelah 8 jam non-stop menyala, dia stabil di 6 lux. Sepertinya ini step down. Coba kita matikan. Kita matikan dan kita nyalakan lagi. Mode pertama nih ya. Mode kedua, ketiga, keempat, dan mati. Kita nyalakan mode pertama lagi. Tes ya. Kita uji lagi setelah kita matikan. Dan nah ini kelihatan lebih cerah ya cahayanya. Kita uji. Dapat berapa lux? Oke, kita geser ke kanan coba. Iya, seperti ini. Dan oke ya. 24 tadi kayaknya sampai 25, 25 ya. 25 lux setelah 8 jam menyala. Kalau kita matikan, kita nyalakan lagi, dia dapat 25 lux. Sedangkan di awal menyalakan saat baterai penuh, mode paling terangnya itu 30 lux ya. Dan sekarang setelah 8 jam menjadi 25 lux. Artinya untuk kecerahan cahayanya hanya berkurang sedikit sekali ya. Hanya berkurang 5 lux dari awal menyalakan sampai 8 jam kemudian. Sekarang kita coba spill cahayanya di luar ruangan ya, mumpung masih gelap. Karena ini bentar lagi terang nih ya, udah hampir pagi. Ini timer terus berjalan ya, tidak saya hentikan untuk timernya. Dan lampu indikator masih menyala 3. Dan cahayanya seperti ini teman-teman ya. Ini masih mode paling terangnya. Nah, silahkan teman-teman nikmatilah. Ini setelah menyala selama 8 jam loh teman-teman ya, non-stop lagi. Dan hasilnya seperti ini. Ini mode paling terang. Coba kita ke mode kedua. Perhatikan teman-teman ya, saya akan geser ke mode keduanya. Ya, mode kedua, lalu mode paling redupnya nih, mode ketiga teman-teman ya. Ya, seperti ini cahayanya. Strobo dan mati. Ya, ini setelah menyala selama 8 jam. Kita teruskan untuk pengujiannya ya. Oke, monitor kembali. Jam 11 lewat berapa ini? Lewat 12 siang. Jam 11 lewat 12 siang. Dan untuk timernya 13 jam 49 menit ya. Cahaya masih seperti ini. Cahaya masih cukup terang untuk menerangi ya. Karena 13 jam itu bukan waktu yang sebentar ya. Itu semalam suntuk loh. Sedangkan untuk lampu indikator masih sisa 1 ya. Artinya di bawah 25% untuk persentase baterainya. Cahayanya seperti ini. Sekarang coba kita ukur suhunya ya teman-teman ya. Coba kita cek suhunya setelah menyala selama 13 jam. 30 derajat, 30,9 ya. Oke, kita cek lagi. Oke, 30,9 derajat Celcius. Cukup dingin ya, karena ukuran 13 jam itu cukup lama dan suhunya bisa 30
derajat saja. Karena ini masih menyala dan masih ada sisa baterai, maka kita lanjutkan untuk proses pengujiannya. Oke, kita cek kembali sekarang jam 7, pas jam 7 malam ya. Dan timernya 21 jam 35 menit ya. Belum sampai 24 jam dan cahayanya masih seperti ini ya. Ini masih menyala tapi redup sekali ya teman-teman ya, redup sekali. Dan khawatirnya saya ini tidak ada cut off otomatisnya atau BMS atau LVD, low voltage disconnect. Itu pengaman ya, kalau dia sudah lowbat baterainya sebelum benar-benar habis, harusnya dia mati sendiri secara otomatis. Tapi ini takutnya nggak ada karena ya seperti itulah. Ya ini udah redup sekali dan nggak mati-mati teman-teman ya. Ini fitur sebenarnya berguna untuk keamanan baterai, tapi kalau nggak ada ya bisa jadi ini kekurangan yang dimiliki oleh Kiseki ini ya. Itu kalau nggak ada, cuman ini saya mungkin nggak akan menguji sampai di 24 jam karena ini udah redup sekali dan nggak mati-mati. Khawatirnya nanti merusak baterainya teman-teman ya. Kalau kita paksakan dia sampai mati sendiri, sampai betul-betul habis baterainya, itu akan merusak baterainya. Oke, demikian ya hasil uji durasi menyala yang saya dapatkan di 21 jam nonstop. Ini masih bisa lebih karena tadi masih menyala ya teman-teman ya. Untuk durasi menyala 21 jam itu menurut saya sangat lama sekali ya. Apalagi ini di mode paling terangnya. Untuk kapasitas baterai memang dia lebih gede daripada Longda A27, Dutron, dan Max Power. Ini lebih gede ya si Kiseki ini karena dia pakai tipe 21700, sedangkan yang lain-lain itu pakai tipe 18650. Seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen cahaya yang lebih terang, untuk kesimpulan dari saya ini lebih rekomendasi ke Longda A27. Ini sedikit lebih terang ya. Dan dia juga ada indikator baterai, persentase indikator baterainya. Ini belum saya praktekkan tadi ya. Nah, seperti ini nih. Kita nyalakan dan nah, ada persentase indikator baterainya seperti ini. Dan baterainya juga bisa dilepas pasang. Tetapi ya resiko dari senter yang terang itu sudah pasti cepat panas teman-teman ya. Dan ketahanan baterainya juga tidak seawet Kiseki ini. Sedangkan kalau teman-teman cari yang cahayanya terang, ya kurang lebih mirip dengan Longda A27. Dan ketahanan baterainya lebih lama, itu ya Kiseki Zoom 8 ini. Ini jadi rekomendasi karena dari segi harga, dia nggak jauh beda dengan Longda A27 dan ketahanan baterainya ini tentunya lebih awet di Kiseki ini ya. Oke, demikian video yang cukup lama prosesnya mulai dari nguji kapasitas baterai, nguji ketahanan baterai, dan lain-lain lah. Mudah-mudahan video ini bisa jadi tambahan informasi dan referensi buat teman-teman yang sedang cari-cari senter kepala zoom model-model seperti ini ya. Untuk link pembeliannya sudah saya sertakan semuanya di kolom deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, lancar rezekinya. Salam sukses, salam satu cahaya.